Tadi malam Indonesia melihat sebuah mobil Barakuda Brimob menabrak dan melindas seorang pemuda 21 tahun bernama Afan Kurniawan. Kalau dilihat dari videonya, kecil sekali kemungkinan mobil tersebut tidak sengaja menabrak Afan. Kecil sekali. Dan kalaupun tabrakan terhadap Afan adalah ketidaksengajaan, tidak mungkin ketika mobil itu melindas Afan tidak disengaja. Brutalitas aparat terhadap rakyat bukanlah sesuatu yang baru. Terjadi berulang-ulang, nama demi nama harus menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak seharusnya menghabisi orang yang harusnya dilayani dan dilindungi. Saat ini kami tidak bisa diajak berdialog. Rakyat tidak bisa diajak berdialog. Saat ini kami marah. Terima saja kemarahan kami. Anda tidak bisa berdialog dengan orang yang lagi marah. Terima saja. Dan Anda punya kemampuan untuk menerima kemarahan kami. Kami cuma datang dengan kemarahan. Anda punya kuasa, Anda punya senjata, Anda punya barakuda. Terima saja kemarahan kami, biarkan kami marah. Karena setelah itu, yang kami minta adalah giliran Anda untuk bekerja. Kami menuntut sesuatu. Sesuatu harus lahir dari kejadian ini. Sudah terlalu sering brutalisme aparat terhadap rakyat terjadi, sehingga ini sudah tidak bisa lagi jadi momen yang hanya menghasilkan turut berduka, turut kecewa, maaf. Udah lewat masanya. Sesuatu harus lahir dari kejadian. Satu orang lagi meninggal Gojek, kata gua. Lu kan naik mobil tank ya? Jalan pelan-pelan, takut diapain sih? Ngebut-ngebut. Pelan-pelan, santai gitu. Lu kan tahu warga lagi pada banyak banget, lagi demo. Ya kan? Lu ngamanin kan? Gua tahu tugas lu ngamanin gitu. Tapi kan jalan bisa pelan-pelan. Ngapain ngebut? Balapan sama siapa? Ada orang di situ. Lindos aja kata gua. Dikata tanggulan kali. Terus sekarang gimana tuh? Kalau udah kayak gitu gue tanya. Gimana? Gimana caranya kalau udah kayak gitu? Yang jelek siapa? Polisi lagi. Ini apaan lagi nih? Anjing. Gimana tuh kalau udah kayak gitu? Gue gak ngerti dah, gue sama Indonesia udah ngeri. Ngeri banget. Nah sekarang ini nih, lu tahu kan polisi yang lindes ojol udah kelewatan banget nih. Emang yang lindes polisi tolol, polisi goblok. Najis, polisi gak guna, monyet, biadab lu bukan manusia. Lu yang harusnya ngeberantas pembunuh, ini malah lu yang ngebunuh. Tolol, gak apa-apa kata-katain aja. Orang lagi pada minta keadilan biar pada bener hidup lu semua, monyet. Itu kan gue liat-liat masih bisa belok, kenapa dilindes? Kacau banget, mabuk kecubung lo ya. Emang Indonesia kata gue gak bosan apa lu ada demo mulu? Kata gue DPR mending langsung bubar dah, daripada ngerepotin rakyat harus capek-capek demo. Pada gak jelas. Najis. Lu tau nggak guna gak? Lu bisanya pada nyusahin rakyat doang. Sumpah itu pas gua ngeliat sampai sekarang masih kesel banget ya, masih emosi banget, masih sakit hati banget. Lu punya otak dipakai lah minimal, monyet. Lindes aja terus lindes. Orang udah kayak boneka lu lindes biaya lu. Kotok kali matanya. Gue giniin gue sumpah biar buta beneran lu. Tai, banget emang. Yang demo ditabrak, yang di demo Eva, yang nabrak dilindungi. Anjing ini negara apa negara sih bangsat. Bubar aja bubar lah, udah gak jelas, kontol. Nembetangi turu kok enggak dalang berita kayak ya polisi lindes ojol utek kayak kok yakin pak utek nang bun-bunan utekmu nang di jane utekmu gini nang kene apa lagi dacan temenan yakin utek kayak kok yakin kayak pak ya ojol grab kok yang oleh ngelet duit panasan kudanan dilakoni ngompani anak bojo matamu lindes aku kotak lindes nang slender
Matane kok jan yakin goblok banget cocote sumpah. Uteke kok kayak kededeleng biunge bocone nangis-nangis kok utek ora gue micak mong iya saya minta maaf saya kan bertanggung jawab matamu gue tempilingan ndase bertanggung jawab bun-bunanmu gue bertanggung jawab Kang Dine kok mau minta maaf tuh sih bisa mateni wong lebar gue minta maaf. Warga dihakimi giliran polisi blas ora dihakimi blas. Hukum mati ora gue nek ora stris dhewe nggak slender. Dan coko ngene peraturan negara Indonesia kan peraturan kono heran banget nyong yakin. Mana dideleng rakyatmu iki pada sengsara kayak ojol matamu iki sumpah nyong emosi banget. Soalnya mobil metu ringan dikeroyok mati ringan temenan yakin. Ora ditelindes stok. Biji iki nganggo seng-sengan omah. Utek kok dideleng kayak keluargane kayak ngapa kelangan matamu ngode-ngode nemen-nemen gue jane gue wis bisa menyat gue jole gue wis bisa menyat pak wis bisa menyat tapi nek telindes banyak mati goblok utek kok lengop banget enggane jar gue polisi ya jabatannya dhuwur ya uteknya dhuwur kira-kirane utek tikus ya gue cilik pol. Ngop banget yakin. Wis urusan polisi bubar nabae kau gawe ora. Bisa negur nyegati nang dalan. Bisa negur royoki warga, bisa negur mendungi warga, lindas warga maning. Wis hapus ban polisi guna ora jane utak-utak mendol ya. Siapa yang gak emosi? Orang jelas-jelas itu ngelindasnya sengaja, anjing. Dan turns out gue baru tahu di dalam mobil tank itu ya, mobil besi itu ada 7 orang. 7 orang lu gila kata gua itu udah kayak tank anjing. Itu lu buru-buru ngapain kemana sampai lu dikejar lu bukannya berhenti dulu gitu lu mau menjaga rumah DPR yang mana kata gua. Alah udah begitu belagu di jalan kiri kanan udah lu terjun aja ke kiri asu. Terus kata gua saking banyak tuh gayanya tuh ya sampai nyamar tuh jadi rakyat juga tuh rupanya apa ninjuin rakyat yang gak ada salah ya. Gila sih. Terus keciduk tuh sama mbak-mbak yang ada di bus Trans TJ tuh. Mantap mbak, lanjutkan. Masih ada yang paling banyak gaya ya, yang sampai pasang story tuh. Kata gua mah itu kagak tahu tuh lulusan tahun berapa ya. Banyak kali gayanya. Ya udah kok nugas-nugas aja. Sampai segala pakai pasang IG story tuh ngapain gitu, ngerendah-rendahin ini orang lah, gila kata gua. Itunya udah hilang, akunnya udah hilang, mampus kata gua. Padahal ya kita rakyat ya mau mengutarakan suara, lu bukannya menjaga kayak api kayak ngapain lu serang gitu ya, sampai buat story begitu ngapain? Berarti lu kan nggak ada kerjaan sampai bisa megang HP story sibal. Lagi cara gue mah udah sih ya udahan gitu, main polisi-polisiannya udahan. Lu pada ngapa sih jadi polisi nih, mata pada melek ya naik mobil tapi lu nggak ngeliat ada ojol tuh lu lindes sampai mati. Emang lu pas pada daftar jadi polisi apa brimob apa aparat itu lo kagak tes buta warna apa tes buta huruf gitu ya? Apa kali lu kalau sama warna sama huruf melek nih mata lu nih, tapi kalau ngeliat orang lu buta makanya lu lindes aja lah. Nggak tahu gue kalau orang gue mah nggak ngeliat, kalau orang gue ngeliatnya kalau warna apa nggak mau huruf. Lagian ngapa sih pada jadi polisi? Belajar bego yang bener biar gak jadi polisi. Coba nih yang dari kecil cita-citanya pada pengen jadi polisi, revisi mumpung masih ada umur, revisi ganti cita-cita jadi apa kayak jadi tukang cilor kayak tukang martabak kayak apa nggak jadi pengangguran kayak pengangguran juga enak. Jadi polisi ngapain, apalagi polisi-polisi yang baru jadi modal jual sawah di kampung modal tenang pintu biar apa? Apalagi polisi-polisi yang baru jadi tuh yang update fotonya di jalan tol tuh yang diedit pakai Remini tuh mukanya tuh halus banget ya kan, captionnya you can run but you can hide, kamu bisa berlari tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Utang lu banyak bego, belum balik modal kan lu jadi polisi, nyogok kan, ngaku ya kerjanya bobo senjata mulu, grenger lu. Lihat berita bahwa ada satu supir ojol yang mati karena dilindas tank baja sama polisi. Dan itu tuh mereka nggak segan-segan gitu, mereka tuh langsung udah ngelindas setengah terus mereka lanjut lagi. Orang-orang tuh udah teriak-teriak dan segala macem. Gak tau, gue sedih banget sih kayak
maksudnya lu ya di tank baja itu, pertama ngapain lu nerobos kerumunan sebanyak itu pakai tank baja? Kedua, lu ada di situ, lu tuh nggak akan kenapa-kenapa. Lu tuh kayak kalau dilempar batu, disiram air segala macam, lu tuh nggak akan kenapa-kenapa karena lu dalam tank baja. Sekuat apa sih orang-orang? Hah? Sekuat apa mereka untuk bisa ngerusakin tank baja lo tanpa senjata? Dan kayak ngeliat ojol gitu, maksudnya kayak abang-abang Grab, abang-abang Gojek itu tuh orang yang tiap hari gue temui. Tiap hari gue pasti pergi naik ojol atau enggak mesen Grab Food atau apapun itu tuh pakai jasa mereka. Jadi gue sebagai anak rantau ya, kalau misalkan nggak ada mereka, gue mau makan pasti susah, gue mau kemana-mana susah, mau ngerayain temen ulang tahun susah, mau kerja susah, mau main susah, apapun susah nggak ada mereka. Gue jadi inget satu kali waktu gue masih magang dulu, kehilangan dompet gue di jalan. Gue lagi naik Gojek dan gue nggak bisa bayar. Saat itu gue harusnya bayar by cash, tapi gue nggak bisa karena dompet gue jatuh di jalan dan hilang, akhirnya diambil sama orang dan lain-lain. Dia bantu gue cari puter-puter berapa kali dari kantor ke kosan gue, bener-bener bolak-balik berkali-kali untuk nyari dompet gue, dan akhirnya nggak ketemu. Dan lu tahu apa, dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa kak. Terus akhirnya gue nanyakan ke dia, mas boleh nggak saya minta aja nomor rekeningnya supaya saya bisa bayar, karena ya udah saya udah nggak punya cash. Dia bilang nggak apa-apa, saya ikhlas, kan namanya juga musibah dan segala macem. Bayangan itu tuh gue nggak kenal sama dia, dan gue nggak punya siapa-siapa gitu di Jakarta. Apa ya, gue tuh jadi keinget gitu loh, maksudnya kayak sakit banget gitu loh. Dan ini tuh jadi kayak gambaran kita loh, kita sebagai manusia WNI yang tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia, kita tuh mau berlindung sama siapa? Polisi yang seharusnya melindungi kita, dia malah kita tiap hari. Ya, nggak bohong, tiba-tiba ada tilang lah, razia segala macam, mereka tuh mau malah kita gitu tiap hari. Tapi kayak mereka nggak bisa lindungin kita juga. Kalau kita ada barang hilang, kecopetan, kena musibah apapun itu pasti lama gitu. Mereka tuh geraknya pasti harus disogok duit dulu segala macam. Dan pemerintah, kita tuh demo buat apa sih? Buat pemerintah supaya mereka tuh bikin kebijakan yang benar gitu. Kan kita tuh bayar mereka gitu pakai duit pajak kita. Tapi nggak bisa juga, pemerintah ini serakah dan jahat dan nggak peduli sama kita. So ini tuh kayak simbolis, tau gak sih, kayak ojol yang mati dilindas sama polisi itu ya kayak kita, kayak hidup kita sekarang. Gue nggak ngerti lagi, tapi kita tuh harus lawan gitu. Kita nggak baik-baik aja. Minimal repost postingan-postingan yang kayak gini, repost segala sesuatu yang mengenai politik gitu, jadi orang-orang tuh ngerti, bisa baca, oh salahnya di mana, oh salahnya apa. Minimal mulai dari situ, mulai sadar bahwa kita tuh nggak baik-baik aja. Soal aksi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan lain-lain, gue yakin pasti akan ada jalannya. Tapi minimal kita tuh tahu dulu, kita tuh peka dulu, oh ini tuh ada yang harus diperbaiki. Kita tuh nggak baik-baik aja dan semua ini tuh nggak benar. Ini tuh sistem yang salah dan kita tuh nggak seharusnya seperti ini. Dari zaman sekolah diajarin UUD pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi yang terjadi cuman rakyat biasa doang yang dihukum, say. Kalau misalkan rakyat yang berseragam kan cuman minta maaf. Tolol. Kita mah kalau numpang hidup sama saudara aja tuh pasti punya malu kan. Lah ini yang lagi di demo, udah mah numpang hidup dari duit rakyat, jadi benalu, bukannya punya malu malah belagu. Kontol. Lagian ya, mereka yang berkuasa itu tuh bukannya tone deaf, tapi soul deaf. Udah gak punya jiwa, udah gak ada hati nuraninya sama sekali. Mereka itu bukan manusia, bukan alien, tapi titisan dajal, lu tahu. Lo inget gak Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mohon maaf nih, rakyat sebelah mana yang mendapat keadilan? Ada mah hari-hari juga diadilin doang. Itu harusnya diralat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berseragam, yang duduk di kursi jabatan. Soalnya kalau misalkan kita rakyat biasa mah gak dapat apa-apa, dapat hikmahnya doang, boro-boro dapat hikmahnya doang, yang ada juga dapat kenaikan pajak. Yang mau aku tanya sampai sekarang, kalian udah tahu belum mukanya? Katanya kalau nggak salah di dalam mobil itu isinya ada 7 orang. Sopirnya itu udah ada belum mukanya? Udah terekspos apa belum?
Soalnya kalau orang bikin salah sedikit langsung terekspos kan, terpampang nyata mukanya. Ini udah hampir 24 jam kok kayaknya belum ada update mukanya kayak mana, tindak lanjutnya cemana tuh kok nggak ada update-nya. Udah ada belum mukanya? Penasaran aku yang bawa itu. Udah terekspos apa belum mukanya? Soalnya waktu dia ngelengkan orang kok kayaknya enak kali, udah jatuh kok malah ditancapkannya lagi. Penasaran kali aku betul sama 7 orang yang ada di dalam itu. Kayaknya tuh semuanya nggak ada hati apa cemana juga nggak ngerti juga lah ya aku ya. Orang itu demo kan untuk menyuarakan suara rakyat kan. Kok malah digitukan? Ceknya kalau kita ngegeleng kucing aja pun kita turun tengok, kita kuburkan ya kan. Di mana hati nurani orang itu ya?